tetap tenang saat anak mengalami tantrum. Dari pengalaman saya mempunyai anak balita, saya akan membagi pengalaman tentang tantrum. Saya mengakui tantrum sempat membuat saya panik, tegang, dan malu, khususnya ketika banyak orang di sekitar saya. Jantung saya berdegup kencang. Saya merasa semua orang melihat saya. Saya mencoba berpikir cepat dan mengalihkan anak dari tantrum dalam waktu bersamaan. Ini yang membuat saya sangat-sangat stres. Cara itu tidak berhasil. Anak-anak pandai dalam merasakan emosi kita. Dan jika kita merasa tegang dan cemas, tantrum anak akan semakin memburuk. Karena hal itu membuat anak merasakan kita tidak dapat memahami mereka, yang mana sangat membuat anak tidak merasa nyaman. Kunci untuk mengatasi anak saat tantrum adalah tetap tenang. Meskipun jika mereka berteriak sangat kencang sampai anak kita tidak bisa mendengar kita, meskipun jika sampai mereka berbaring di lantai dan tidak bisa melihat kita, mereka dapat merasakan perasaan tenang dalam diri kita. Jadi, untuk tetap tenang saat menangani anak kita harus mencari cara untuk tetap tenang. Itulah langkah yang tepat untuk menghadapi tantrum anak. Bagi saya, hal yang paling membantu saat tantrum terjadi adalah melepaskan beban pikiran. Seperti saya harus mengatasinya, kita harus melepaskan pikiran seperti itu. Saat saya menyadari bahwa ini adalah bukan tugas saya untuk menghentikan tantrum, karena saya sadar bahwa ini adalah anak-anak memang mempunyai sifat atau kelakuan tantrum, saya bisa mulai bernafas lebih tenang. Beban saya sudah hilang dan saya bisa merasakan perasaan tenang yang membantu tantrum untuk segera berakhir. Kita dapat menenangkannya dengan bersamanya dan menunjukkan kasih sayang dan empati dengan cara ini. Menunjukkan ke anak tantrum itu it's okay, it's normal. Tantrum itu hanya mengekspresikan perasaannya yang tidak bisa diungkapkan secara lisan. Dengan penuh pengertian, kita bisa lalui bersama. Mencoba untuk mempercepat tantrum hanya akan membuatnya semakin buruk. Meskipun terkadang anak tidak memilih untuk mengalami tantrum, perasaan-perasaan tersebut terbentuk dalam diri mereka sampai akhirnya mereka harus menemukan cara untuk melepaskannya. Hal ini bisa terjadi karena hal-hal konyol seperti salah menggunakan piring atau menumpahkan minuman atau permintaannya kita tidak turuti. Ketika mereka mengalami tahapan ini, anak-anak butuh merasakan adanya hubungan emosional dengan kita dan tahu mereka merasa aman untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mempercepat atau mencoba untuk mengalihkan membuat mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka akan merasa bahwa kita tidak dapat memahami mereka, yang mana akan membuat mereka semakin kecewa. Ketika anak kita mengalami tantrum yang tinggi, cobalah untuk memberikan waktu ekstra 15 menit. Kapanpun sekalipun kita harus pergi ke suatu tempat pada waktu tertentu. Meskipun mereka harus siap-siap ke sekolah, kita sabar saja menunggu sampai tantrumnya reda. Dengan demikian, kita bisa tetap tenang ketika anak sedang mengalami tantrum. Dan mereka tahu bahwa kita dapat menolong mereka. Ketika melihat anak kita lepas kontrol, biarkan mereka melenggungkan punggungnya dan berteriak karena tantrumnya. Ambil nafas dalam-dalam dan dengan tenang mengakui dan menerima bahwa tantrum sedang terjadi. Tantrum dapat menguras emosi kita, baik anak maupun orang tua. Akan tetapi, dengan menerima kondisi dan melihat saat tersebut adalah waktu kita untuk membangun hubungan emosional dengan anak akan sangat membantu mengatasi tantrum. Ada alasan mengapa anak menyimpan tantrum terbesar mereka. Mereka percaya pada kita. Mereka merasa cukup aman bersama kita untuk mengungkapkan semua perasaan mereka, bahkan yang menakutkan atau membuat mereka tidak nyaman. Menerima tantrum sedang terjadi tidak selalu menyenangkan, tapi akan menjadi sangat berarti jika kita berhasil melalui bersamanya. Mencoba berbicara saat anak berteriak bisa membuat kita tambah emosi. Bukan waktu yang tepat untuk mengajari anak, bernegosiasi atau memberikan alasan.
Anak yang berteriak tidak dapat mendengar kita, karena suara kita dan suaranya bersatu menjadi bising. Dan karena anak sedang teriak, anak sedang tidak berada di kondisi wajar. Ketika anak sudah tenang, dan saya menjamin mereka akan tenang nantinya, kita dapat mulai berbicara ketika kita perlu. Ketika kita sedang keluar dan melihat ibu lain sedang berbelanja dengan tenang bersama 4 anaknya, sedangkan kita harus menghadapi 1 anak kita yang berteriak-teriak bersama kita. Mungkin kita akan berpikir, apa ada yang salah dengan saya? Apa saya tidak bisa mendidik anak saya? Mengapa saya tidak bisa mengatasi ini? Jika kita mau merasakan hal tersebut, ucapkan hal ini berkali-kali pada diri kita. Tantrum itu normal dan sehat. Kita semua mengalami saat tenang bersama anak dan saat anak sedang mengekspresikan dirinya dengan cara menunjukkan tantrumnya. Itu normal dan tidak apa-apa. Tantrum itu tidak menyenangkan, tapi kita harus ingat bahwa tantrum itu adalah yang membuat anak kita mengekspresikan dirinya sendiri, karena anak-anak itu tidak mampu mengekspresikan dengan cara lisan. Maka dari itu dia mengekspresikan dengan tantrumnya, dan kita tidak bersalah dalam hal ini. Jika tantrum anak kita sudah mereda, kita boleh membawa mereka keluar dari tempat itu. Dengan demikian kita dapat membuat anak kita merasa terlindungi dan membantu kita untuk tetap tenang. Sangat sulit sekali untuk kita tenang saat anak kita tantrum dan semua orang melihat kita. Meskipun kita sudah terima tantrum itu tidak apa-apa, tapi karena semua melihat kita, jadi kita merasa tidak tenang. Anak kita pun akan merasakan apa yang kita rasakan. Anak kita akan melihat semua mata tertuju kepadanya. Maka dari itu, anak itu pun akan merasa tidak tenang. Akan lebih baik kita pindahkan anak kita ke tempat yang lebih sepi, seperti bawa keluar dari mall atau ajak anak masuk ke dalam mobil. Saat anak kita sudah tenang, kita mulai bicara dengan intonasi kita yang juga tenang. Kita sampaikan pada anak, "Mama tahu kamu sedang sedih, tapi biar mama bantu di sini." Penting sekali kita tunjukkan intonasi yang baik dan body language yang juga kalem, supaya anak itu sadar dan tahu bahwa kita tidak marah padanya saat dia tantrum. Dan pastikan bahwa anak itu mengerti bahwa kita bersama dalam kondisi seperti ini. Saat anak sudah mereda, kita berikan pelukan dan kita mengatakan, "It's okay, mama mengerti, kamu tadi lagi sedih. It's okay untuk tantrum, itu hanya ekspresi dirimu saja." Dan peluk anak itu supaya anak sadar bahwa mama selalu ada dalam saat suka dukanya. Baru kita menyampaikan apa yang kita mau sampaikan, dan kita harus membuat anak itu mengerti bahwa kita tidak marah, tapi kita mengerti perasaannya. Jangan pernah kita menyalahkan diri kita bahwa kita tidak bisa mendidik anak. Dan kita harus selalu sadar bahwa tantrum itu adalah normal. Masa kanak-kanak adalah masa yang sulit dan banyak terjadi tantrum. Kita sebagai orang tua harus mengerti dan harus sabar menghadapi anak-anak yang menghadapi tantrum. Tantrum itu normal, kita harus sadari hal itu juga. Saat anak tantrum, kita harus diam, menunggu tantrumnya agak menenang, baru kita memindahkan anak ke tempat yang lebih sepi, dan setelah anak tantrumnya selesai, baru kita menyampaikan apa yang kita sudah mengerti. Demikian yang saya bisa sampaikan saat ini. Semoga tips dan informasinya bermanfaat. Be safe and stay healthy.